Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh Kyai Abdul Hamid Pasuruan semasa kecilnya. Kyai Abdul Hamid atau lebih dikenal Mbah Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sedangkan ibunya bernama Raihana, putri dari Kyai Siddiq. Masa kecil, berdasarkan buku Kyai Hashim Asy'ari dan Kyai Abdul Hamid, Bapak NU kita, karangan Abdullah Shodiq, dan percik-percik keteladanan Kyai Abdul Hamid, karangan Hamid Ahmad, disebutkan nama kecil Kyai Abdul Hamid adalah Abdul Mukti atau dipanggil Dul. Ia adalah anak keempat dari 12 bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Raihana. Mukti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah, melainkan tumbuh sebagai anak lincah, ekstrovert dan nakal. Meskipun begitu, Mukti rajin membantu orang tuanya. Dalam usianya yang masih kecil, ia dididik oleh ibunya dan membiasakan sholat 5 waktu berjamaah. Bahkan saat Mukti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mukti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk disampaikan kepada gurunya, dan ia merasa senang sekalipun oleh-olehnya sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mukti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu di Lasem memiliki ulama besar yang disegani masyarakat, yakni Kyai Maksum atau Mbah Maksum, Kyai Baidowi, dan Kyai Muhammad Siddiq. Masa pendidikan. Pada usia 7 tahun, Mukti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia 7 tahun itu pula ia sudah hafal Nadam, Balaroh, Jawahir Al-Maknum. Kemudian dalam usia 9 tahun ia sudah menghafalkan kitab gramatika, bahasa dan sastra Arab, Alfiya Ibnu Malik, yang juga dengan bimbingan langsung dari ayahnya. Sebagai orang yang taat beragama, ayah maupun ibunya memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudi luhur di kemudian hari. Pada usia 12 atau sekitar tahun 1926 sampai 1927, ia dipondokkan ke pesantren Kasingan, Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kyai Khalil bin Harun, mertua Kyai Bisri Mustafa. Di pesantren Kasingan, ia mendalami ilmu gramatika, bahasa dan sastra Arab seperti ilmu Nahwu, Shorof, Balaroh, dan Arud selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada usia 13, ia diperintah ayahnya dan mengabdi kepada kakeknya, yaitu Kyai Muhammad Siddiq, Mbah Siddiq, di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan pada saat Mukti berada di rumah kakeknya, Mbah Siddiq, tiba-tiba datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mbah Siddiq, "Siapakah anak ini?" Mbah Siddiq menjawab, "Ini cucu saya." Kira-kira 2 tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali dan berpesan kepada Mbah Siddiq supaya cucunya yang bernama Abdul Hamid diajak pergi haji. Kala itu Abdul Hamid berusia 15 tahun, diajak Mbah Siddiq menunaikan ibadah haji. Konon ketika ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertemu muka dengan Rasulullah SAW dan sempat bersalaman.
Keduanya juga mencium tangan Rasulullah SAW, bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Makkah, Kiai Hamid melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Treramas yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu, pesantren Treramas diasuh oleh Kiai Dimyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula saat di pondok Treramas, Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya hanya cukup untuk makan nasi tiwul. Celakanya, lokasi warung langganan Hamid jauh dari pondok. Apa boleh buat kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang dan bersepatu, persis halnya berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilat. 5 tahun di sana, ia ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu ia sekurun waktu dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Banyuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Selain sebagai lurah pondok, Kiai Hamid muda juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya, sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyarah dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul. Adapun perubahan nama Abdul Mu'ti menjadi Abdul Hamid, dalam hal ini ada 2 versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan, begini, orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid. Daripada orang-orang keliru, lebih baik aku saja yang ngalah, namaku diubah menjadi Hamid. Namun tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Kiai Hamid saat wawancara Kiai Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdullah Sodik, nama itu berubah ketika ia mondok ke Kasingan, Rembang, sekitar usia 12 atau 13 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.